Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raminawati dengan NIM 24111032. Di sini saya akan menjelaskan sebuah artikel saya yang berjudul Tata Ruang dan Pembangunan Analisis Geografi terhadap Urbanisasi dan Lingkungan. Tata ruang dan pembangunan berkelanjutan memiliki hubungan erat upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Antara tata ruang dan pembangunan berkelanjutan dapat memberikan manfaat seperti mengurangi resiko bencana alam, memperbaiki kualitas udara dan air, mitigasi perubahan iklim. Urbanisasi dapat menyebabkan masalah lingkungan seperti timbulnya pemukiman kumuh. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk pembangunan kota berkelanjutan antaranya pengolahan sampah dan limbah di lingkungan perencanaan kota ramah lingkungan. Pembangunan berkelanjutan konsep jangka panjang yang memenuhi kebutuhan untuk saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Yang dimaksud dengan urbanisasi adalah fenomena yang tak terletak dalam perkembangan sebuah negara. Pertumbuhan populasi dan migrasi ke kota-kota besar menyebabkan tekanan besar pada tata ruang dan lingkungan perkotaan. Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi sangat relevan dalam konteks ini karena berusaha untuk menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi, sosial, lingkungan. Dalam artikel ini, saya akan menganalisis bagaimana tata ruang yang baik dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan urbanisasi. Tata ruang yang berkelanjutan adalah pendekatan strategi dalam mengatur pembangunan pengembangan lahan yang merujuk pada berkelanjutan alam. Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals adalah gerakan untuk mempelopori kesejahteraan hidup sekaligus merawat lingkungan sekitar secara berkesinambungan. Tujuan perencanaan tata ruang adalah menggapai visi masa depan dari sebuah wilayah atau lokasi berdasarkan kondisi yang saat ini, kearifan lokal, dan keinginan masyarakat. Tujuan perencanaan tata ruang di negara Eropa yang terutama dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas hidup yang berkelanjutan, yaitu meningkatkan sistem kepemerintahan yang demokratis dan bermakna. Terwujudnya keterpaduan dalam pembangunan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Kebijakan ini seharusnya merupakan komponen dasar dari strategi menyeluruh pembangunan, terhubung dan terharmonisasi dengan kebijakan ini. Industrialisasi pertanian, kesejahteraan masyarakat, diversifikasi dan budaya sehingga saling mendukung dalam penciptaan kesejahteraan umat secara progresif. Selanjutnya, rencana aksi Agenda 21 yang diadopsi oleh 108 negara pada The United Nations Conference on Environment and Development pada tahun 1992 di Indonesia. Rencana tata ruang wilayah sebagai produk perencanaan tata ruang mempunyai fungsi antaranya acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Acuan dan pemanfaatan pengembangan wilayah, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah, acuan lokasi investasi dalam wilayah yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta. Selanjutnya, tantangan dan perencanaan tata ruang berdasarkan pengalaman beberapa negara yang telah melalui masa transisi dari negara perkembangan menjadi negara maju dikenali 4 tantangan perencanaan tata ruang. Peran dan fungsi perencanaan tata ruang pembangunan telah dikenali sejak lama dan dituangkan dalam berbagai dokumen, pertemuan resmi internasional,
The European Spatial Development Perspective yang disepakati dalam Informal Council of Ministers yang bertanggung jawab terhadap perencanaan tata ruang pada tahun 1999 secara tegas menyatakan pengembangan tata ruang dapat meningkatkan pembangunan. Urbanisasi itu sebenarnya merupakan dari urbanisme, yaitu sebuah pola pikir yang meningkatkan kota sebagai bagian penting dalam proses pembangunan dan pengembangan masyarakat. Urbanisasi pada tataran yang lebih praktis seringkali diindikasikan dengan pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan, yakni penduduk yang mendiami atau tinggal di kawasan perkotaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.